Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, silakan Bang untuk memimpin doa. Kita mulai pelajaran pada siang hari ini. Dari kita berdoa terlebih dahulu untuk kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Problem statement ini dengan kelompok kalian. Kalian juga bisa mencari dari internet atau melihat buku cetak maupun modul yang baru diberikan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, baru mau periksa jumlah data terlebih dahulu. Aldi, Adinda, Afrizal, Gaby, Leo, Marisa. Ya, jadi hari ini ada 2 orang anak yang tidak masuk. Pertama ada Farhan izin sama dia sakit. Baik, bagaimana hari ini sudah siap untuk belajar PKK? Ya. Sebelum kita mulai, silakan diperiksa dulu di sekitar bangkunya, mungkin ada sampah atau plastik bekas jajan, mungkin bisa diambil dulu sebelum kita mulai. Sudah bersih ya sepertinya? Bersih. Oke, kalau sudah bersih, sekarang diperhatikan dulu, dipersiapkan dulu alat tulisnya. Alat tulisnya, bukunya, ya bukunya. Di mana bukunya? Tasnya dikeluarkan dulu bukunya. Yang ada di meja hanya buku dan alat tulis. Untuk penggunaan handphone, silakan nanti dulu ya. Sebelum Bu Arum meminta kalian untuk mencari materi melalui handphone, kita sampaikan dulu. Kita fokus ke materi hari ini. Sebelum dimulai, coba diingat-ingat kembali. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Wirausaha. Ya, tentang apa aja? Tentang membuat dokumen administrasi usaha jasa wisata. Ya, dokumen administrasi jasa wisata itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan. Alinka. Dokumen administrasi usaha jasa wisata antara lain reservasi hotel, reservasi tiket pementasan, reservasi restoran, dan reservasi tiket pesawat. Ya, benar sekali yang disebutkan oleh Alinka tadi ya. Jadi minggu lalu kita sudah mencoba untuk membuat dokumen administrasi usaha. Yang pertama kemarin sudah membuat reservasi tiket pesawat. Terus juga sudah membuat reservasi tiket pementasan. Terus juga sudah membuat reservasi restoran. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai administrasi, maka untuk hari ini setelah administrasi kita belajar sumber daya usaha. Nah, sebelum kita ke materi, di sini kita kan pelajarannya kan PKK ya. Pasti kita itu mempelajari tentang bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha yang baik. Nah, biasanya setiap orang itu memiliki inspirasi. Seorang wirausaha yang sukses, yang bisa kita jadikan inspirasi kisah suksesnya itu. Mungkin ada dari kalian yang punya siapa sih contoh wirausaha yang bisa menginspirasi kalian untuk kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses ke depannya. Ada yang punya? Siapa contohnya? Ya, Cynthia Yola, coba dipresentasikan ke depan. Indra Yogi Kurniawan. Indra Yogi Kurniawan merupakan salah satu pengusaha muda dari Kota Malang. Pria 33 tahun ini menekuni usaha di bidang pariwisata. Kini dia menjabat sebagai Chief Executive Office atau CEO KW Group Malang. Yogi terjun ke dunia bisnis pertama kali pada tahun 2008. Selepas menyelesaikan S1-nya, dia membuka game center rumah di Kota Malang. Di tahun 2009 sampai 2016, dia mulai
bidangnya. Terima kasih Cynthia dan Prof. Cynthia. Ya, tadi Cynthia sudah mencontohkan ya seorang wirausaha dari Malang yang sekarang usahanya sudah terkenal, yaitu Hawaii Water Park. Merupakan salah satu water park yang terbesar yang ada di Malang. Tapi setelah dilihat dari ceritanya, ternyata dia itu tidak serta-merta langsung sukses membangun sebuah usaha, tapi harus melewati beberapa bisnis yang gagal terlebih dahulu hingga akhirnya dia bisa mendirikan sebuah water park yang bagus atau yang banyak dikunjungi masyarakat. Nah, maka dari itu pesan yang bisa kita ambil dari situ apa anak-anak? Berarti kita jangan pernah berhenti untuk mencoba. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perencanaan usaha dan analisis kelayakan usaha, yang juga termasuk nantinya itu akan ada di dalam materi sumber daya usaha. Tapi sebelum kita menganalisis sumber daya usahanya, kita analisis dulu mengenai perencanaan usaha dan analisis kelayakan sebuah usaha. Nah, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok. Ya, untuk yang pertama, perencanaan usaha. Jadi perencanaan usaha itu merupakan peta atau gambaran. Kalau yang tajam mengenai usaha yang akan dijalankan, bahasa Inggrisnya business plan. Pernah mendengar business plan? Pernah. Ya, sebuah perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu dibuat untuk mengetahui posisi, arah, dan target yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan. Kan setiap perusahaan itu kan punya target aja. Target marketnya siapa, cara strategi pemasaran produknya seperti apa, nanti perencanaan keuangannya seperti apa. Nah, itu akan termuat dalam sebuah perencanaan. Selanjutnya tentang analisis kelayakan usaha. Itu nanti yang akan kalian analisis kelayakan sebuah usaha. Jadi digunakan untuk memudahkan kita dalam melihat situasi internal ataupun eksternal, agar produk yang dibuat tidak salah sasaran serta tepat dalam memilih metode pemasaran. Seperti yang Bu Arum katakan tadi, setiap produk itu masih punya target. Targetnya, apakah itu targetnya dijual kepada siswa, dijual kepada orang yang ada di kantor, atau dijual kepada masyarakat umum, itu pasti punya target. Terus, misalkan kayak strategi pemasarannya seperti apa? Strategi pemasaran bisa contohnya apa? Contoh strategi pemasaran bisa online melalui sosial media. Kalau offline biasanya melalui apa? Brosur atau iklan di majalah bisa, ya. Nah, supaya kalian bisa lebih mengerti mengenai analisis kelayakan usaha, jadi bisa dilihat di layar, baru dibagikan kelompok dan masing-masing menganalisis usaha yang berbeda. Kelompok 1 akan menganalisis tentang usaha akomodasi homestay, kelompok 2 akan menganalisis kelayakan usaha bisnis souvenir dan jendela mata, dan untuk kelompok 3 ini bisnis fasilitas umum budaya. Kelompok 1 ini kelompok di tugas yang ada di dalam LKPD. Kira-kira kalian disuruh mencari apa? Silahkan dirumuskan. Jadi sebuah pertanyaan selama 5 menit untuk menulis statementnya. Silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Problem statementnya akan dicari apa aja? Jadi yang kita lakukan pertama adalah kita menentukan dulu problem statement dari tugas yang akan kalian. Problem statement ini dengan kelompok kalian. Kalian juga bisa mencari dari internet atau melihat buku cetak maupun modul yang baru diberikan. Banyak yang dicari, ada 4. Jadi misalkan nanti Elsa cari apa, bagi
kelompok. Ya, waktunya Tempatnya namanya apa? disebutkan aja biar jelas. Tempat Misalnya tempatnya kamu beri namanya tempat apa, lokasinya di mana. Dan alasan pemilihan lokasinya juga kamu kasih lebih bagus. Kenapa kamu pilih di sini? Budaya dan kearifan lokal dari masyarakat tersebut. Yang bisa diterima foto. Ya, bukan ini. Ini kan alat tuh ini. Peralatan alat ini. lokasi usahanya nih. Kalau Jadi, kamera itu bukan video ya kayaknya. Kamera. sama. Bukannya kan Kayak kurang deh. Kayak apa? Kaos biasanya kaos ya. Satu temu targetnya siapa? Tadi kan Wisatawan domestik maupun mancanegara dan masyarakat. baik. Sekarang sudah selesai waktunya untuk diskusinya. Untuk kelompok 1 bisa dipresentasikan ke depan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Dan kelompok 2 nanti silakan memberikan tanggapan ya. Kelompok 2. Ayo Bang Mas Bun. HP-nya taruh aja. Silakan. Yang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan analisis sumber usaha yaitu industri. Nama usaha akomodasi, jenis usaha homestay, lokasi dengan tujuan konsumen. Aspek yang dianalisis, aspek 1, aspek pasar, target konsumen, wisatawan yang datang baik dalam negeri dan luar negeri dan juga dari berbagai umur. Alasan karena wisatawan biasanya apabila sedang berwisata jauh dan lama mereka membutuhkan penginapan seperti homestay dan lain-lain. Pemasaran. Strategi pemasaran apa yang dilakukan? Strategi pemasaran secara online dan offline atau tidak langsung. Secara online melalui media sosial, secara offline atau tidak langsung dengan cara membuat brosur dan disebar luaskan ke masyarakat luas. Bulan atau kemudian atau kemudian dari usaha wisata yang tertangani di 1-2 bulan. Waktu tempat yang fleksibel dapat menginap bareng rombongan yang bersama. 2. Kemudian harga terjangkau, pelayanan yang memuaskan dan mendorong. 3. Keluarkan interior yang unik dan nyaman, konsep yang beda dari yang lain. Ditanyakan? Nah, silakan yang memberikan pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Tanya, bagaimana langkah memulai bisnis homestay? Stay. Silakan dijawab. Mau diskusi dulu silakan. Langkah pertama yaitu kita menentukan model kita terlebih dahulu. Setelah model sudah terkumpul, kita melakukan pembangunan sesuai model yang ada. Itu jika ada waktunya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan tentang bisnis kios, souvenir, dan jendela mata. Yang lain diperhatikan, yang lain. Target konsumennya Kelompok 3, semua umur, dari anak muda hingga orang tua. Dan terdiri dari wisatawan maupun masyarakat luas. Alasannya, karena jendela mata dan souvenir sangat dicari oleh para wisatawan maupun masyarakat luas yang sudah berburu untuk dijadikan oleh-oleh saat berwisata. Dua, aspek pemasaran. Strategi pemasaran apa yang dilakukan dengan cara online, seperti memanfaatkan media sosial, Instagram, dan WhatsApp sebagai media promosi online. Dengan cara offline, seperti menyebarkan brosur atau poster bisa kepada masyarakat untuk mempromosikannya. Tiga, aspek produksi atau layanan. Aspek produksi atau layanan, layanan atau produk, gelas, sendok, garpu dari bahan kayu, kaligrafi, lukisan, gantungan kunci, kaos, handuk, sebab, tablet, aplikasi usaha, bangunan atau bahan baku di tempat-tempat wisata. Apakah keunggulan atau kelebihan atau keunikan dari usaha jasa wisata yang akan kamu analisis dapat mengenalkan hasil karya sendiri kepada wisatawan? Banyak itu souvenir yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan pasar maupun keahlian dalam pembuatannya. Tingkat persaingan bisnis yang relatif rendah. Silakan. Silakan berikan tanggapan dari kelompok 3. Bagaimana cara memasarkan secara langsung tentang souvenir dan jendela mata? Membeli souvenir maupun jendela mata dengan cara mengenalkan produk dan menunjukkan kelebihan produk tersebut sehingga tertarik dengan produknya. Untuk kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisis bencana wisata. Banyak menyimpan keindahan yang menarik para wisatawan yang berburu. Dua, pemasaran. Strategi pemasaran apa yang dilakukan dengan cara online yaitu melalui media. Fotografer spot wisata. Lokasi usaha yaitu Gunung Telomoyo di Jawa Tengah. Alasannya karena tempatnya yang indah dan banyak tempat yang estetik untuk dijadikan foto. Dua, apakah keunggulan dan kelebihan keunikan jasa wisata yang akan kamu analisis? Bisa melihat keindahan objek wisata tersebut. Silakan yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya, ya, dari kelompok 2 silakan. Apa bedanya fasilitas umum dan fasilitas sosial? Fasilitas umum itu lebih ditujukan ke semua orang atau khalayak. Kalau fasilitas sosial itu cuma pada orang-orang tertentu, seperti yang membutuhkan. Maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, yang pertama kalian disuruh menganalisis aspek apa? Aspek pasar. Nah, aspek pasar ini menentukan targetnya siapa. Tadi semuanya menjawab targetnya semua wisatawan ya. Targetnya wisatawan baik itu domestik maupun wisatawan luar negeri dari berbagai umur. Terus
tadi ada aspek pemasaran ya. Aspek pemasaran atau disebut dengan strategi. Strateginya menggunakan apa? Ada yang menjawab menggunakan online melalui media sosial, dan juga menggunakan media offline juga. Offline itu bisa menggunakan brosur ataupun iklan dari mulut ke mulut juga bisa. Dari apa yang sudah kita diskusikan dan kita pelajari hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan apa yang pembelajaran hari ini? Dan target yang ingin dicapai perusahaan. Dalam perencanaan usaha, seorang wirausaha perlu menganalisis kelayakan usaha yang meliputi analisis aspek pasar, aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek keuangan. Ya, betul keuangan. Ya, betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Diva tadi. Jadi hari ini kita sudah melakukan perencanaan usaha sekaligus kita menganalisis aspek-aspek dari kelayakan sebuah usaha, dari mulai aspek pasar, pemasaran, produksi, dan juga keuangan. Jadi gunanya untuk apa anak-anak? Supaya tahu posisi sebuah usaha, ya. Jadi supaya kita tidak melaksanakan usaha yang sia-sia, maka kita harus analisis dari berbagai aspek, dan juga kita tahu siapa sasaran produk ya, atau layanan yang akan kita jual. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Bu Arum sudah mengirimkan soal evaluasi, di situ bisa dikerjakan. Oke, baik, setelah mengerjakan soal evaluasi, di bawah itu Bu Arum juga mengirimkan sebuah link tentang refleksi ya, refleksi pembelajaran hari ini. Kalau Bu Arum tanya, apakah pembelajaran hari ini sudah menyenangkan? Sudah. Nah, selain itu diisi lagi. Di situ Bu Arum sudah ada banyak pertanyaan. Apakah pembelajaran hari ini sudah kontekstual? Terus materi apa yang belum kalian mengerti, silakan ditulis di soal di jurnal refleksi ya anak-anak. Untuk kegiatan tindak lanjut, silahkan nanti di rumah kalian pelajari tentang sumber daya usaha. Ya, sumber daya usaha ada 7M. Silahkan dipelajari untuk pembelajaran kita di minggu depan. Ayo, siap-siap dulu. Siap. Sudah mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa di rumah belajar untuk mempersiapkan materi minggu depan. Bu Arum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.